Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, akan saya update terkait dengan perkembangan terkini kejadian kebakaran di Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Berapakah jumlah korban jiwanya? Seperti apakah kondisi terkininya? Ini hari Sabtu pagi sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan apa penyebabnya? Ini sebagaimana diketahui nih ya, barangkali ada yang baru mendengar berita ini. Kejadiannya itu semalam ya, hari Jumat malam sekitar pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Api bersumber dari pipa bensin di komplek Pertamina Pelumpang yang kemudian membakar, meledak hingga merembet ke rumah-rumah warga di sekitar Jalan Tanah Merah Bawah, RT 12 RW 9, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sampai hari Sabtu pagi ini, jumlah korban jiwa terdata sudah mencapai 17 orang, terdiri dari 15 dewasa dan 2 anak-anak. Sebanyak 17 korban jiwa ini berada di tempat yang berbeda. Kemudian 8 korban di RSUD Tugu Koja dan 2 di RSUPN Cipto Mangunkusumo. 7 korban yang sempat ditempatkan di Koramil telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada dini hari tadi. Sementara itu jumlah korban luka mencapai 50 orang yang terdiri dari 49 orang dewasa dan 1 anak-anak. Para korban kini berada di berbagai lokasi seperti Rumah Sakit Mulyasari, Rumah Sakit Tugu, hingga Rumah Sakit Pelabuhan. Perkembangan jumlah korban ini dicatat di sebuah papan tulis putih di kantor Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, yang jadi lokasi penampungan sementara korban meninggal. Itu laporan terkini yang ditulis oleh Tempo ya pagi hari ini. Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah DKI Jakarta, Isnawa Aji, melaporkan secara resmi bahwa korban jiwa sementara ada 17 orang. Sedangkan korban luka pertama menjadi 49 luka berat dan 2 luka sedang, dan 638 warga mengungsi. Meski demikian, Isnawa belum merilis penyebab pasti dari kebakaran yang bersumber dari pipa bensin Pertamina ini. Penyebabnya dalam pendataan, kata Isnawa dalam keterangan tertulis hari Sabtu pagi ini. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung datang ke Koramil Koja. Ia menggelar rapat darurat dengan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imron. Heru memastikan perawatan untuk semua korban sudah dilakukan di semua rumah sakit yang sekarang menangani korban. Akan tetapi, ia menyebut pemerintah daerah belum bisa mengevakuasi rumah yang terbakar karena saat ini masih dalam proses pendinginan. Jadi api padam dini hari tadi sekitar pukul 03 dini hari ya. Dan saat ini masih dalam proses pendinginan. Ini termasuk cepat ya. Saya dulu pernah meliput kebakaran di tangki Pertamina Cilacap pada tahun sekitar pertengahan 90-an. Itu sampai 1 minggu baru padam. Lalu apa yang menjadi penyebab dari kebakaran di Pertamina Pelumpang ini? Fadil Imron menyatakan pihaknya masih menelusuri penyebab kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sejauh ini belum ada penetapan tersangka maupun dugaan adanya kesalahan manusia atau human error di kejadian ini. Belum sampai ke sana. Kami pertolongan dulu lah, kata Kapolda Fadil Imron usai menggelar rapat darurat dengan pejabat Gubernur Heru di Pos Koramil Jakarta Utara, Koja, Jakarta Utara. Menurut Fadil, tim puslapor di Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih bekerja untuk mengidentifikasi korban agar bisa dikembalikan ke keluarga masing-masing. Polisi memerlukan data antemortem dan postmortem dari korban.
Sebab kondisi korban kan ada yang utuh, ada yang luka bakar 100%, kata Fadil. Heru Budi kemudian mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah pernah mengusulkan soal pemberian jarak antara rumah warga dengan depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Daerah meminta harus ada buffer zone selebar 50 meter. Kira-kira begitu. Kami kembalikan ke Pertamina, kata Heru. Akan tetapi Heru tidak menjelaskan lebih lanjut apakah usulan tersebut sudah diterima dan diterapkan oleh Pertamina maupun warga setempat. Kini rumah-rumah warga yang berada di sekitar depo hangus dilalap api. Dari pantauan Tempo di lapangan, rumah-rumah dan toko milik warga bergeser di sepanjang jalan Tanah Merah bawah. Rumah-rumah warga ini pun berdiri langsung membelakangi dinding tinggi yang menjadi pembatas depo. Rumah-rumah inilah yang tinggal tersisa puing-puingnya. Tak hanya rumah warga, sejumlah kendaraan juga hangus terbakar. Sampai pukul 3 pagi, api telah padam dan petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan. Nah, ini penting. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM tetap aman walaupun ada kebakaran pipa BBM di depo Pelumpang Jakarta Utara. Ia menyatakan Pertamina akan menggunakan pasokan cadangan dari terminal bahan bakar minyak terdekat, yaitu Terminal BBM Tanjung Gerem, Terminal BBM Cikampek, dan Terminal BBM Ujung Berung. Pasokan BBM juga diamankan melalui dukungan dari kilang Cilacap dan Balongan yang disalurkan lewat laut ke Terminal BBM Tanjung Priok, kata Nais di Jakarta hari Sabtu 4 Maret ini. Oke, itu update terkini dari musibah yang terjadi kebakaran di Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Oke, mudah-mudahan semuanya cepat terkendali, bisa segera ditangani dengan baik, dan alhamdulillah pasokan BBM aman. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran Idul Fitri, banyak orang mudik, biasanya kebutuhan BBM akan meningkat tajam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.